Halo guys, balik lagi bareng gue di sini dan pada kesempatan kali ini gue bakalan ceritain tentang alur cerita dari serial Avatar: The Legend of Korra part ketiga. Setelah Avatar Korra mengalahkan Unavatu dan mengembalikan kedamaian dunia, manusia dan roh juga dapat hidup saling berdampingan. Tetapi kota Republik rupanya mengalami masalah di mana kota tersebut dipenuhi oleh akar roh yang merambat di seluruh kota. Avatar Korra berusaha untuk menyingkirkan akar-akar tersebut, tetapi dia tidak berhasil. Malahan membuat akar tersebut menjadi semakin menjalar. Konvergensi harmonik rupanya membuat orang-orang yang tidak bisa mengendalikan elemen memiliki elemen udara, salah satunya yaitu bumi. Mako juga menemukan seorang lelaki yang ketakutan dengan elemennya tersebut dan kabur. Korra membujuknya agar dapat berlatih bersama Tenzin di kuil udara. Setelah itu, Presiden Raiko datang dan mengusir Korra dari kota Republik. Karena kota Republik menjadi semakin parah karena keputusan Korra yang membiarkan portal roh terbuka. Tenzin dan tim Avatar lainnya ikut pergi bersama Korra dan membawa harapan untuk mengumpulkan para pengendali udara di seluruh dunia dan membangun kembali negeri udara. Seorang penjahat bernama Zahir juga mendapatkan elemen udara dan berhasil membebaskan diri. Dia juga membebaskan anggota kelompok lainnya, yaitu Gassen si pengendali lava dan Minghua si pengendali air. Saat Zuko mengetahui bahwa Zahir telah berhasil kabur, dia bersama Tonrak, lalu Desna dan SK yang telah menjadi kepala suku Air Utara pergi ke penjara es rahasia di suku Air Utara untuk mengecek anggota Zahir yang memiliki pengendalian ledakan, yaitu Peli. Mereka merupakan bagian dari kelompok yang bernama Red Lotus, sebuah kelompok yang ingin membawa kebebasan dan perdamaian, tetapi melalui sudut pandang mereka sendiri. Mereka berniat untuk mengakhiri Avatar dan membuat dunia tanpa memiliki pemimpin, sehingga setiap manusia dapat hidup dengan bebas. Perjalanan tim Avatar untuk mengumpulkan para pengendali udara rupanya tidak berjalan dengan baik. Tenzin rupanya mengalami banyak sekali penolakan ketika merekrut para pengendali, hingga akhirnya dia bertemu dengan Kai. Rupanya Kai merupakan seorang pencuri dan menjadi buronan polisi selama berbulan-bulan. Ketika polisi tiba, Kai berusaha kabur, tetapi tertangkap oleh Mako dan hampir dipenjara. Tetapi Korra memintanya agar Kai dibawa oleh mereka. Lalu tim Avatar melanjutkan perjalanannya dan menemui Ratu Bumi untuk memintanya mengumpulkan seluruh pengendali udara baru di Ba Sing Se. Ratu Bumi rupanya tidak begitu saja menuruti permintaan Korra, sehingga ia menyuruh Korra untuk menjalankan tugas untuk mengambil uang pajak yang sudah tercuri oleh Barbarian. Di sana, Mako dan Bolin menemui seorang pedagang buah yang rupanya sepupunya, Tou. Mereka langsung diajak ke rumah yang terdapat keluarga besar Mako dan Bolin. Di sana mereka disambut dengan hangat dan menjadi reuni keluarga yang sangat menyenangkan. Setelah menjalankan misinya, sang ratu berkata bahwa di Ba Sing Se tidak ada pengendali udara satupun. Rupanya, Kai yang kabur dan kembali menjadi pencuri ditangkap oleh Tai Li bersama pengendali udara lainnya. Hal yang dikhawatirkan Zuko terjadi. Zahir bersama Minghua dan Gassen datang untuk menyelamatkan anggota terakhirnya, Peli. Di sana terjadi pertarungan antara Zuko, Tonrak, Desna SK melawan Zahir, Gassen, dan Minghua. Di tengah pertarungan mereka, Minghua berhasil menyelinap dan membebaskan Peli. Para pengendali udara rupanya ditahan untuk dijadikan prajurit yang akan mengabdi kepada sang ratu. Kai sempat memberontak, tetapi Tai Li terlalu kuat baginya dan membuatnya terisolasi di sel tahanan khusus. Jinora dengan kemampuan rohnya berhasil melacak keberadaan Kai yang ternyata berada di ruang bawah tanah kediaman Ratu Bumi. Lalu tim Avatar Korra langsung merencanakan pembebasan para pengendali udara tersebut. Tetapi di tengah percakapan, Lin datang dan mengatakan bahwa Red Lotus telah kembali dan Korra harus dilindungi. Tetapi bukan Korra kalau mengikuti saran tersebut. Dia langsung menolaknya dan menyelamatkan pengendali udara. Malamnya, tim Avatar menyelinap ke ruang bawah tanah dan berhasil menyelamatkan para pengendali udara. Tetapi di saat mengeluarkan mereka, Daily mengepung mereka. Untungnya, Lin dengan balon udaranya dan Ogi datang tepat waktu, sehingga mereka berhasil kabur dengan selamat. Setelah itu, Tenzin memberi kebebasan kepada para tahanan yang ingin pergi ke kuil udara, dan seluruh tahanan ingin pergi bersamanya. Kemudian, Korra melanjutkan perjalanannya untuk mencari para pengendali udara lainnya. Korra, Bolin, Mako, Asami, dan Lin melanjutkan perjalanan mereka ke kota Saufu, sebuah kota modern yang terkenal dengan klan metalnya. Sesampainya di sana, Lin tanpa disertai alasan yang jelas menolak turun dan menunggu mereka. Lalu Korra, Mako, Bolin, dan Asami turun dan bertemu dengan Ai Wei. Ai Wei merupakan penasehat dari pemimpin klan metal yang dapat mendeteksi kebohongan seseorang melalui detak jantung dan pernapasan seseorang. Oleh sebab itu, ketika tim Avatar bertemu dengan pemimpin klan metal, Su Yin atau biasa dikenal dengan Su, dia memberitahu Su
Su merupakan adik tiri dari Lin, dan mereka sudah lama sekali bermusuhan. Sebenarnya hanya Lin yang membenci Su, tetapi mereka sudah tidak berbicara dari muda. Lin sangat membenci Su karena masa lalu Su yang nakal, susah diatur, dan seenaknya sendiri. Su sempat merampok sebuah toko bersama Terat Riot, dan saat Lin ingin menangkap Su melawannya dan menyebabkan luka yang saat ini berada di wajah Lin. Ketika mereka bertemu dengan ibunya, Toph, Su tidak menjadi tahanan dan disuruh pergi dari kota. Setahun kemudian, Toph mengundurkan diri dari kepala kepolisian, dan Lin menuduh Su sebagai penyebabnya karena Toph sangat merasa bersalah karena sudah melindungi Su. Tetapi, Su menganggap bahwa Toph mengundurkan diri karena dia pensiun. Di sini ada perbedaan sudut pandang antara mereka sehingga terjadi perkelahian antara Lin dan Su. Di tengah-tengah perkelahian mereka, Opal, salah satu anak Su yang memiliki elemen udara, melerai mereka dan Lin pingsan. Keesokan harinya, Lin membaik dan sudah tidak jutek lagi. Dia bahkan meminta maaf dan menasehati Opal untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Di sisi lain, kita melihat bahwa Zahir menyamar ke kuil udara di kota Republik. Di sana ada keluarga Tenshin yang tinggal seperti Milo, Iki, dan Kaya agar dapat mengumpulkan para pengendali udara baru di kota Republik. Tetapi penyamaran Zahir terungkap oleh Kaya ketika ia memasuki ruangan Tenshin. Di sana, Kaya sempat memojokkan Zahir dan hampir mengalahkannya. Namun Zahir sepertinya sangat ahli mengendalikan elemen udaranya, sehingga dia dapat menghindari serangan Kaya dan menjaga White Lotus, lalu menyerangnya balik. Kaya dikalahkan. Kemudian Zahir berhasil kabur dan mencuri kalung Guru Lahima. Intermezzo aja nih guys, kalau Guru Lahima merupakan biksu pengendali udara yang menjadi satu-satunya orang yang dapat terbang. Lalu, Kaya dan seluruh pengendali udara kota Republik serta keluarga Tenshin pergi ke kuil udara tempat Tenshin melatih pengendali udara dan berkumpul menjadi satu. Tenshin sepertinya sangat bersemangat membangun kembali negeri udara, tetapi dia melupakan bahwa anggota baru pengendali udara tersebut adalah orang biasa. Dia melatih mereka terlalu keras, padahal mereka belum terbiasa menjadi seorang pengendali udara. Saat latihan, Bumi merasa kesal dengan Tenshin dan memutuskan untuk keluar dari anggota pengendali udara. Begitu juga dengan anggota lainnya yang sudah kelelahan dan ingin pulang saja. Kemudian, Pema menasihati Tenshin bahwa mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Menyadari hal itu, Tenshin pergi meminta maaf kepada Bumi. Namun, Bumi masih kesal dan meninggalkannya begitu saja. Jinora juga kesal dengan Tenshin. Lalu dia pergi bersama Kai untuk melihat bayi bison. Tetapi sesampainya di sana, mereka bersama bayi bison lainnya ditangkap oleh para pemburu dan hendak dijadikan tawanan Ratu Bumi. Jinora meminta bantuan roh untuk memberitahu Bumju, lalu memberitahu Bumi. Kemudian, Bumi menyatukan tekad seluruh anggota pengendali udara dan melawan pemburu tersebut. Usahanya berhasil, dan mereka semua berhasil dikalahkan. Namun, Jinora masih tertahan di mobil dan dibawa kabur. Kai kemudian mengejarnya, begitu juga dengan Tenshin yang sedang berkeliling dengan bisonnya melihat Jinora diculik dan menyelamatkannya. Akhirnya, Jinora berhasil selamat dan hubungan Tenshin dan seluruh anggota pengendali udara dapat kembali baik. Kembali ke kota Zaofu, Red Lotus menyelinap ke kamar Korra dan membiusnya. Korra yang belum siap itu akhirnya pingsan dan dibawa kabur oleh mereka, tetapi mereka ketahuan dan terkepung. Walaupun terkepung, mereka dapat menjaga posisi bertahan dengan sangat baik. Dengan kerjasama tim yang hebat, Gazan membuat lingkaran lava dan Peli melemparkan ledakan secara terus-menerus. Untungnya Zahir tidak dapat begitu leluasa karena dia teralihkan oleh kapten penjaga. Kemudian, Lin dan Sun menyelinap dari atas, sedangkan Mako dan Bolin mengalihkan perhatian Red Lotus lainnya. Sehingga, Beifong bersaudara itu dapat menyelamatkan Korra dan Red Lotus gagal menculik Korra dan kabur. Esok harinya, Aiwi menginterogasi satu persatu penjaga Zaofu karena ada kemungkinan bahwa Red Lotus dapat masuk karena bantuan orang dalam. Ketika Aiwi menginterogasi, dia menemukan penjaga yang berbohong dan menggeledah rumahnya. Di sana mereka menemukan barang bukti catatan penjaga tersebut. Tetapi ketika tim Avatar ingin memaksa bicara penjaga tersebut, Aiwi melarangnya. Tim Avatar tentunya sangat kebingungan, terkhususnya Mako. Dia merasa kesal dan dia berpikir bahwa kemungkinan bukti itu direkayasa. Kemudian dia dan yang lainnya pergi ke rumah Aiwi dan mencari barang bukti. Di sana, mereka menemukan ruang rahasia di balik rak buku. Tak lama kemudian Aiwi datang dan dia tahu kalau ruangan tersebut sudah diketahui, lalu dia kabur.
Malam harinya, tim Avatar langsung bersiap untuk mengejar Ai Wei, tetapi tertahan oleh Lin yang khawatir kalau nyawa Korra akan terancam. Kemudian, Su secara diam-diam memberikan kunci mobil kepada Korra untuk membantunya mencari Ai Wei. Kemudian, tim Avatar Korra menemukan Ai Wei yang berada di sebuah penginapan di daerah Misty Palms. Mereka menyewa kamar berseberangan dengan kamar Ai Wei. Namun, setelah sekian lama menunggu, mereka tidak melihat Ai Wei keluar dari kamar tersebut. Karena menunggu terlalu lama, Korra memutuskan untuk ke ruangan Ai Wei, dan ternyata Ai Wei sedang bermeditasi ke dunia roh. Lalu Korra menyusulnya dan melihat Ai Wei bertemu dengan Zahir. Zahir marah kepada Ai Wei karena penculikan sang avatar gagal dan Ai Wei dibuang ke kabut kesesatan jiwa. Setelah membuang Ai Wei, Zahir kembali menjumpai Korra dan mengalihkan perhatian Korra di dunia roh. Sementara tubuh asli Zahir memberitahu lokasi tim Avatar kepada anggota Red Lotus lainnya. Gazan dan Minghua pergi ke penginapan Misty Palms untuk menangkap Korra. Di sana, Mako dan Bolin sempat menahan kedua anggota Red Lotus tersebut. Namun mereka terlalu kuat sehingga Bolin dan Mako terkalahkan dan ditahan Minghua. Gazan kemudian mengejar Korra yang dibawa Asami, tetapi mereka sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pasukan Ratu Bumi. Mako dan Bolin dibawa oleh Red Lotus ke tempat Ratu Bumi untuk menukarnya dengan Avatar. Sementara menunggu sang Avatar, Red Lotus berada di ruang tunggu dan Mako Bolin tertahan di penjara. Saat menunggu, rupanya Zahir menguping laporan Daily kepada Ratu kalau Avatar berhasil melarikan diri. Mendengar kabar tersebut, Red Lotus masuk ke ruangan sang Ratu dan Ratu tersebut marah karena menguping pembicaraan sang Ratu. Kemudian, Red Lotus diserang Daily yang akan menahannya. Tetapi, lagi-lagi, Red Lotus terlalu kuat dan berhasil mengalahkan seluruh Daily. Kemudian, Zahir mendatangi Ratu dan membunuhnya. Setelah membunuh sang ratu, Zahir membuat pengumuman ke seluruh kota bahwa mereka bebas melakukan apapun, sehingga terjadi penjarahan dan kekacauan di Ba Sing Se. Zahir juga melepaskan Mako Bolin dan menitip pesan bahwa Zahir akan pergi ke kuil udara dan menghancurkan negeri baru tersebut, serta orang-orang di sana. Kemudian, Mako dan Bolin pergi ke tempat Korra yang sudah bersama Tonraq, Zuko, dan Lin. Ketika mendengar pesan Zahir, tim Avatar langsung pergi ke kota Saufu dan menelpon kuil udara. Sayangnya, informasi tersebut terlambat dan Zahir sudah berada di kuil udara ketika mereka sedang menelepon. Zahir dan anggota lainnya menahan seluruh pengendali udara sampai Korra datang. Tetapi, Tenzin dengan tekadnya melawan mereka dipandu dengan Kaya dan Bumi. Jinora juga diperintahkan untuk memimpin anggota lainnya agar dapat melarikan diri. Di sana terjadi perkelahian hebat antara Tenzin melawan Zahir, Kaya melawan Minghua, dan Bumi melawan Gazan. Sementara Peli berada di balon udara menyerang pengendali udara lainnya. Sayangnya, Bumi dan Kaya lebih dulu terkalahkan, namun jatuh dengan selamat dan Tenzin dikeroyok oleh Zahir, Minghua, dan Gazan. Setelah berhasil mengalahkan Tenzin dan menyanderanya, Zahir membuat kesepakatan dengan Korra agar menukar dirinya dengan para pengendali udara. Setelah di sana, rupanya mereka dibohongi oleh Zahir karena para pengendali udara yang ada di situ hanyalah Tenzin. Gazan kemudian datang dan mengurung mereka dengan lavanya dan menghancurkan kuil tersebut. Untungnya, Tenzin mengetahui jalan lain dan Bolin menuntun mereka ke jalan rahasia di dalam kuil. Di saat mereka terpojokan, Bolin dengan tekadnya menahan lava itu dan mereka kini menyadari kalau sekarang Bolin adalah seorang pengendali lava. Ketika Mako memberitahu bahwa Zahir menipu mereka, Tonraq, Beifong bersaudara, dan anggota lainnya langsung menyelamatkan Korra dan bertempur melawan Zahir dan Peli. Dalam pertarungan Beifong bersaudara melawan Peli, Lin mengalihkan perhatiannya dan Su dengan cepat menahan mata Peli menggunakan baju metalnya, sehingga ketika Peli ingin meledakkan Lin, dia meledakkan dirinya sendiri. Tonraq dan Korra berhasil melawan Zahir, tetapi Zahir berhasil melempar Tonraq ke jurang dan secara mengejutkan dia dapat terbang dan membawa Korra. Dalam pertarungan itu, Kai menyelamatkan Tenzin, Mako, Bolin, dan Asami, lalu berkumpul dengan Beifong bersaudara. Setelah memulihkan diri, mereka langsung pergi ke tahanan para pengendali udara lainnya dan menyelamatkan mereka. Setelah menyelamatkan mereka, Jinora memberitahu lokasi Korra berada dan mereka langsung pergi ke tempat Korra ditahan. Saat ditahan, Zahir memasukkan racun ke dalam tubuh Korra yang akan memaksanya ke dalam mode avatar. Lalu Zahir dapat membunuhnya.
Ketika dimasukkan racun tersebut, Korra menjadi berhalusinasi tentang musuh-musuhnya terdahulu, sehingga dia menjadi tidak terkendali. Kemudian, Korra terlepas dari rantainya dan mengejar Zahir keluar. Sementara itu, Mako berhasil mengalahkan Minghua menggunakan petir dan Gazen bunuh diri dengan menghancurkan gua tersebut. Saat mengejar Zahir, Korra mulai merasakan efek racun tersebut dan terjatuh. Di saat itulah, Zahir menyerang balik. Ketika Zahir hampir membunuh Korra, Jinora beserta para pengendali udara lainnya membuat tornado yang sangat besar dan menarik Zahir ke dalamnya. Korra yang masih sadar itu menarik Zahir dan menjatuhkannya ke tanah. Lin dan Su kemudian menahan Zahir dan Korra menjadi semakin terpuruk. Jinora menyadari bahwa racun tersebut terbuat dari metal. Dengan segera, Su mengeluarkan metal yang ada dalam tubuh Korra. Korra kemudian menjadi sadar kembali, namun efek racun tersebut membuat Korra menjadi lumpuh. Di akhir cerita, Jinora kini dilantik menjadi master pengendali udara dan mendapatkan tato pengendali udaranya. Dengan ini, negeri udara memproklamirkan diri menjadi satu kesatuan dan mengikuti jejak Avatar untuk membawa kedamaian bagi dunia.